Punya dana yang terbatas tapi ingin membuat apiari? Ini solusinya. Selamat datang kembali di channel Made Apiari. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan apiari minimalis dengan harga yang amat sangat super terjangkau. Halo Sobat Kicomania, seperti yang teman-teman ketahui bahwa burung-burung ataupun hewan-hewan yang ada di alam liar itu sudah mulai terancam punah. Banyak faktor yang mempengaruhi kepunahan dari burung itu, mulai dari predator, cuaca, ekosistem, makanan, dan perburuan liar. Nah, di sini kita akan membuat apiari dengan tujuan untuk proses perkembangbiakan burung-burung yang sebisanya kita pelihara agar bisa berkembang biak dengan baik. Pembuatan apiari ini kita lakukan sendiri. Jadi kami melakukannya, bukan kami, saya melakukannya sendirian. Hanya memerlukan bantuan ketika proses berdirinya saja. Karena untuk pemasangannya memerlukan banyak orang. Karena saya merakitnya dari posisi terlentang di bawah, sehingga memudahkan untuk pengerjaannya sendiri dan dilakukan dengan mandiri. Tentu saja hemat tenaga, hemat kos untuk penyewaan tukang. Itu yang pertama, sudah menghemat uang. Untuk alatnya sendiri, saya mencari-cari ke toko-toko yang harganya jauh lebih murah. Jadi saya membandingkan harga dari toko A dan ke toko B. Memang tidak semua bahan saya dapatkan dengan harga yang murah, karena beberapa bahan saya terpaksa beli. Jika memang toko tersebut harganya mahal, ya malu juga bertanya saja. Jadi saya beli beberapa barang-barang yang nominalnya relatif kecil. Kalau sudah menemukan harga yang pas atau bisa membeli dengan jumlah yang banyak dengan harga yang murah, baru saya memborong untuk pembelian material pembuatan apiari. Jadi kita membeli barang-barang di satu toko agar barang itu lebih murah. Contohnya adalah kita memakai bahan baja ringan. Harga baja ringan ini relatif lebih murah daripada menggunakan besi, tetapi tidak jauh berbeda. Untuk ukuran yang sama dengan sisi 4 cm antara baja ringan dan besi, lumayan jauh sparing harganya. Kalau baja ringan, baja hulu ini yang sisinya 4 cm dengan panjang 6 meter, itu harganya adalah Rp23.000 saya dapatnya per batang. Untuk besi saya dapat harga Rp80.000. Jadi lebih mahal Rp57.000 untuk satu batang. Jadi tanpa berpikir panjang, saya langsung menggunakan baja ringan sebagai konsep pembuatan apiari saya. Untuk selanjutnya saya membeli jaring
jaring yang saya gunakan adalah jaring yang harganya jauh di bawah harga pasaran, karena saya mencari barang yang paling murah. Saya mendapatkan di marketplace di daerah Bali dengan harga Rp80.000. Sedangkan rata-rata survei saya di toko dengan kualitasnya yang bagus itu rata-rata harganya Rp100 sampai Rp120.000. Jadi saya hanya membeli yang harganya Rp80.000 sebanyak 10 roll yang panjangnya adalah 10 meter dan lebarnya adalah 9 meter. Ulangi, 90 cm. Jadi tidak 1 meter ya. Untuk teman-teman semuanya agar diketahui, yang sudah tahu ya silahkan, sudah tahu ya, saya hanya berbagi informasi. Dan yang belum tahu, itu lebar daripada jaring ini adalah 90 cm. Karena sangat perlu diketahui bahwa panjang dan lebar setiap material itu perlu kita ketahui, karena proses pemasangannya itu kita membuat rangka, kemudian kerangka-kerangkanya itu harus presisi agar tidak kurang bahannya. Jadi kita buat dulu sketsanya, baru kita menentukan berapa jumlah barang yang kita beli, jumlahnya. Jadi di sini apiari saya berdiameter kurang lebih, panjangnya adalah 6 meter, tingginya adalah 2,5 meter, dan lebarnya adalah 3,5 meter. Jadi saya membeli baja ringan. Jadi saya membeli baja ringan yang lebar sisinya 4 cm dan panjangnya adalah 4 meter, itu berjumlah 20 biji. Jadi 20 batang itu saya menghabiskan dana Rp500.000 karena dapat diskon juga termasuk ongkos kirim. Jadi saya membelinya dengan harga Rp500.000. Kemudian untuk jaringnya saya membeli dengan harga Rp800.000 karena saya membeli 10 roll. Itu sudah Rp1.300.000. Kemudian untuk baut, saya lebih memilih memakai baut skrup. Apa ini namanya saya tidak tahu ya, sebut saja baut skrup. Ini saya membeli dengan harga Rp120.000 per 500 pieces. Jadi saya sesuai dengan pengalaman saya lebih baik membeli yang banyak sekaligus 500 pieces daripada membeli yang eceran, karena harga yang eceran adalah, karena harga ecerannya 30 pieces itu harganya adalah Rp40.000. Jadi kalau dikalikan membeli banyak itu harganya jauh melambung. Jadi lebih baik menurut saya adalah membeli yang satu kotak dengan harga Rp120.000 berisi 500 pieces. Jadi sudah menghabiskan dana Rp1.450.000. Dan untuk bahan-bahan pembuat lainnya saya membeli kabel tis. Ya, di sini disebut kabel tis, entah apa di tempat teman-temannya. Itu dengan harga Rp50.000 dapat 2. Kemudian gerinda dan mesin bor itu saya beli dengan harga Rp350.000. Itu termasuk adalah mesin yang paling murah di jenisnya. Saya membelinya online. Jadi kalau misalnya memakai besi, menurut saya untuk pengelasannya lumayan besar harganya. Jadi saya memutuskan menggunakan baja ringan, dan termasuk alat-alat penunjangnya, perakitnya itu seperti bor dan gerinda itu saya membeli yang paling murah, karena juga tidak terlalu keras, nanti bisalah digunakan untuk memotong baja ringan yang tipis. Nah, sementara itu saja persiapan untuk materialnya. Untuk perakitan saya lakukan sendiri, mulai dari pemotongan, penyesuaian dengan sketsa. Ya, pemotongannya kita lakukan sendiri, kemudian disambung. Jadi saya tidak menggunakan paku ripet, karena lebih baik sebenarnya pakai paku ripet, karena saya berpikir saya mengerjakannya sendiri. Kalau paku ripet isi ngebor, kemudian isi
penancapan paku repeatnya itu 2 kali kerja, tapi kalau kita menggunakan bout screw seperti ini akan lebih murah. Lebih mudah maksud saya dalam pengerjaannya. Jadi 1 kali gerakan, 1 kali hasil. Setelah pemotongan selesai, langsung kita bentuk sesuai dengan sketsa. Kita sambung mulai dari tiap pojoknya, kemudian tengah-tengahnya, dengan ukuran yang tentunya sudah kita sketsa, harus pas karena berpengaruh terhadap pemasangan jaring-jaringnya nanti. Karena seperti yang saya bilang, jaringnya itu kalau misalnya lebih tidak masalah, jadi jaringnya bisa numpuk. Kalau kurang, jadi kita harus mengulang dari awal, kerangkanya dirubah lagi dan sebagainya, itu sangat merepotkan. Jadi harus benar-benar kita mengukur dengan teliti. Dan untuk pakaian, jadi saya sarankan untuk memakai sepatu dan selop tangan, karena bajaringan ini kelihatannya itu tidak begitu berbahaya, tetapi dia memiliki sisi yang tajam. Ada saja bagiannya tajam, takutnya nanti tangan kita terluka ataupun kaki tersandung kemudian kena bagiannya yang runcing, itu bisa menyebabkan luka. Jadi setelah semuanya terbentuk kerangkanya, langsung kita tempelkan rakit si kawat ini, kawat jaringnya. Jadi proses pengerjaan ini kalau sudah mahir 2 hari bisa dikerjakan. Tetapi kembali lagi, karena saya pemula dan baru pertama kali memegang daripada alat-alat ini dan memproses bajaringan, itu saya melakukannya sampai 1 minggu. Karena atapnya, sisi depan, sisi samping itu saya pisahkan. Jadi saya membuat perbagian sisi luar, sisi kanan, kiri, depan, dan atas. Jadi agak sedikit lebih banyak memerlukan batang bajaringan, tetapi pengerjaannya bisa kita lakukan sendiri dan menekan biaya tukang. Jadi hanya di samping-samping luarnya kita memerlukan penyangga. Karena tanpa diduga, setelah semuanya selesai, saya salah mendirikan daripada bagian-bagian ini, diterpalah oleh angin yang kencang sehingga sisi-sisinya ini jatuh dan akhirnya bajaringannya meleot atau banyak yang mengalami kebengkokan. Tapi tidak masalah, tidak putus asa. Jadi saya bikin kerangka menggunakan bambu. Jadi saya cari bambu, kemudian bentuk menyerupai kotak sebagai kerangka tambahan, baru bisa memasangkan sisi-sisi depan, samping, dan atas daripada kerangka apiari ini. Agak sedikit merepotkan, tapi ya bagaimana lagi, karena kita menekan harga, kosnya juga kecil, tapi pingin punya apiari yang besar, ya beginilah. Setelah semua terpasang, pintunya juga sudah terpasang, sudah dibuat tentunya ya dengan bahan yang sama seperti tadi, dengan sketsa yang sudah kita buat, sesuaikan dengan sketsanya. Barulah kita pasang-pasang semua. Akhirnya jadilah apiari dengan budget 1,5 juta rupiah. Itu belum termasuk alat-alatnya ya, seperti gerinda dan mesin bornya. Kalau digabungkan menjadi kurang lebih 1.800.000. 1.800.000 rupiah
sudah menjadi apiari yang lumayan besar dengan panjang 6 meter, lebar 3,5 meter dan tinggi 2,5 meter. Untuk pemula itu sangat lumayan menurut saya. Dan dimasukkanlah burung-burung yang juga kosnya lumayan sedikit, seperti burung perkutut, burung emprit, burung kenari, sambil jalan terus bertambah. Karena seperti yang saya bilang, meminimalisir biaya, dan tentunya burung-burungnya juga pun burung-burung yang harganya terjangkau. Dan berlangsungnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, berangsur-angsur menabung, bisa membeli burung lagi, membuat kontennya menghasilkan, bisa membeli burung lagi, dilepaskan di alam liar, memberikan makanan, itu juga kosnya lumayan besar. Jadi agak sedikit rumit ya untuk mempunyai apiari, karena pasti ada saja keinginan untuk menambahkan burung A, burung B, apalagi sudah kita lepas apiari kembali kosong, kita perlu lagi untuk mengembangkan burung apa lagi yang kita kembang biakkan lagi di sini agar bisa kita lepaskan, gitu aja pikirannya. Apalagi setelah kita lepaskan burungnya di alam liar, burungnya bisa beranak pinak di sekitar apiari, jadi menambah semangat lagi untuk mengembang biakkan burung-burung yang ya agak sedikit mahal. Apalagi di daerah kita tidak ada burung tersebut, ingin sekali mengembang biakkan burung itu untuk kita lepaskan di alam liar, sehingga bisa melihat burung itu berkembang biak di sekitar apiari, atau dalam artian di luar apiari. Itu sangat menyenangkan. Jadi itulah teman-teman, gambaran pembuatan apiari dengan biaya yang sedikit akhirnya bisa menjadi apiari yang lumayan besar, yang tentunya jauh dari kata kuat tentunya, karena bahannya kita menggunakan bahan yang paling murah dan paling terjangkau yang bisa membuat apiari yang selebar itu atau sebesar itu. Kalau untuk pembuatan kandang yang kecil dengan budget seperti itu ya sangat banyak kita bisa mendapatkan, sangat kokoh. Terutama kandang ternak itu bisa kita lakukan kokoh, termasuk dengan bahan-bahan seperti itu. Contohnya dengan pembuatan kandang ternak burung murai batu misalnya, dengan budget seperti itu kita bisa membuat beberapa kandang. Tetapi ini kan judulnya kita mau membuat apiari dengan budget yang sedikit. Maka dari itu bahannya yang agak murah, kemudian ya sebanding lah dengan kualitas yang bisa didapatkan. Tentunya karat, kemudian agak ada lekukan pada kerangka-kerangka apiari pasti tentu ada. Jadi pintar-pintar kita untuk kedepannya menabung, menambah lagi kerangka-kerangkanya. Kalau bisa diganti menggunakan yang lebih, bukan diganti sih, ditambahkan dengan material yang lebih kuat, itu bisa dilakukan. Nah, dengan prinsip kami mengembangbiakkan burung agar bisa dilepaskan di alam liar, ya mungkin sebagai salah satu faktor yang dapat ya Astungkar bisa membeli burung material kembali, sehingga bisa mengembangkan apiari ini, mengembangkan burung-burung yang ada di dalamnya.
itu rezeki, ada saja rezeki. Ya sangat bersyukur sampai saat ini sudah bisa mengembangkan apiari sampai sebesar ini dan menambahkan burung-burung yang sangat ingin saya pelihara dan kembangbiakan di apiari. Itu saya sangat bersyukur. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih baik, tentunya bisa lebih baik daripada saya karena saya orang awam dan baru mencoba dalam dunia apiari ini. Dan di luar sana tentu saja banyak yang lebih baik daripada ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share video di channel Made Apiari ini, sehingga apiari ini bisa berkembang pesat dengan support teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan kedepannya tetap lancar, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan rezeki agar bisa memperbaiki kualitas apiari, memperbaiki ekosistem di dalam apiari, dan memperbaiki nutrisi-nutrisi burung sehingga dapat berkembang biak dengan baik dan benar. Tentunya bisa dilepaskan setelah burung-burung ini berkembang biak. Jadi kesimpulannya, dengan budget 1 juta atau di bawah 2 juta rupiah, dengan harga 1.800.000 rupiah atau di bawah 2 juta rupiah, apiari bisa kita buat. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share video ini. Semoga yang subscribe, like, dan share dapat diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan segala urusan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.